Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu tentang logika dan pembuktian. Nah, sebelum kita masuk ke logika dan pembuktian, kita perlu tahu apa saja pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini, yaitu tentang pengantar logika profesional, cabang logika yang berhubungan dengan manipulasi dan analisis proposisi atau pernyataan. Jadi peserta akan mengeksplorasi konsep dasar dan teknik logika profesional. Oke, selanjutnya ada beberapa konten yang akan kita bahas. Pengenalan tentang profesional logika, penerapan logika profesional, dan kesetaraan dalam profesionalnya. Oke, kita masuk yang pertama. Sebenarnya apa sih logika itu? Jadi logika itu didefinisikan sebagai dasar dari semua penalaran matematis dan semua penalaran otomatis. Nah, ilmu ini mempunyai aplikasi praktis pada desain mesin komputasi, spesifikasi mesin, kecerdasan buatan, pemrograman komputer, bahkan bahasa pemrograman yang berhubungan dengan bidang studi ilmu komputer lainnya. Kita masuk saja yang pertama, profesional logika. Nah, sebenarnya apa sih profesional logika itu? Di sini didefinisikan sebagai pernyataan yang bisa benar atau salah. Nah, jadi ada 6 operator logika dasar yang perlu kita ketahui. Pertama adalah negation atau not, conjunction atau and, disjunction or, exclusive disjunction XOR, implication if then, dan the implication if and only if. Kita masuk yang pertama tentang negasi atau negation not. Di sini didefinisikan sebagai operasi logis yang melibatkan negasi atau penolakan sesuatu pernyataan. Nah, proses mengungkapkan makna yang berlawanan atau bertentangan dari suatu proposisi. Biasanya disimbolkan dengan seperti tanda kurang dapat dilihat di sini, namun ada sedikit pucuk ya ke bawah. Oke, ada tabel kebenaran yang perlu kita ketahui. Misalkan terdapat nilai P dan Q. Oh, di sini masih P saja. Terdapat nilai P, ketika P bernilai true, maka negasi atau notnya itu false. Ketika P bernilai false, maka negasinya itu bernilai true. Kita lihat pada contoh kalimatnya, PC Mikael menjalankan Linux. Maka negationnya atau negasinya, PC Mikael tidak menjalankan Linux. Nah, itu merupakan contoh dari negasi. Yang kedua, ada namanya conjunction atau and. Nah, yang di sini definisikan sebagai operasi logika yang menggabungkan dua proposisi atau pernyataan sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk. Biasanya mewakili suatu gagasan N ya. Dinotasikan seperti A tapi tidak ada tanda hubungnya. Bisa dilihat seperti itu. Nah, ada tabel kebenarannya juga dapat kita lihat ketika P bernilai true dan Q bernilai true, maka dia true. Nah, selebihnya false. Nah, itu cara cepat untuk mengingat ya tabel kebenaran dari conjunction ini. Ketika dia sejenis true dengan true, maka dia true, selebihnya false. Nah, untuk contoh pada kalimatnya bisa kita lihat di situ nilai P PC Rebecca memiliki lebih dari 16 GB ruang harddisk kosong. Sedangkan nilai Q-nya, prosesor di PC Rebecca berjalan lebih cepat dari 1 GHz. Maka didapatkanlah untuk solusinya P conjunction dengan Q. PC Rebecca memiliki lebih dari 16 GB ruang harddisk kosong dan prosesor di PC Rebecca berjalan lebih cepat dari 1 GHz. Nah, itu. Selanjutnya ada namanya disjunction. Nah, disjunction ini didefinisikan sebagai operasi logika yang menggabungkan dua proposisi atau pernyataan sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk. Disimbolkan seperti V. Nah, dia juga memiliki tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenarannya, ketika P bernilai true dan Q bernilai true, maka dia true.
Begitu juga dengan true, false, false, true. Nah, ketika dia bernilai false dengan false, maka dia false. Jadi keterbalikan dari konjungsi tadi ya. Nah, kalau konjungsi tadi, kalau dia bernilai sejenis true dengan true, maka true, selebihnya false. Kalau disjunction, ketika dia bernilai false dengan false, dia false, selebihnya true. Seperti itu. Untuk contoh kalimatnya bisa kita lihat untuk disjunction, di mana P, PC Rebecca memiliki lebih dari 16 GB ruang hard disk kosong, dan Q, prosesor di PC Rebecca berjalan lebih cepat dari 1 GHz. Maka, disjunctionnya atau OR-nya, PC Rebecca memiliki setidaknya 16 GB ruang hard disk kosong atau prosesor di PC Rebecca berjalan lebih cepat dari 1 GHz. Itu contohnya. Oke, kita masuk ke exclusive disjunction. Apa sih exclusive disjunction ini? Exclusive disjunction ini adalah operasi logika yang menggabungkan dua proposisi atau pernyataan untuk membentuk pernyataan majemuk. Nah, mewakili gagasan salah satu atau tetapi tidak keduanya. Dinotasikan dengan simbol itu kita dapat lihat dia tambah baru ada lingkaran atau XOR. Dia juga memiliki tabel kebenaran nilai P dan Q ketika nilai P dan Q sejenis, true dengan true, false dengan false, maka dia bernilai false. Selebihnya bernilai true, true, false, false, true. Ketika P di exclusive disjunctionkan dengan Q, maka dia bernilai true. Dapat kita lihat pada tabel di depan ini ya. Selanjutnya, untuk contoh kalimatnya, kita lihat ketika P bernilai seorang siswa dapat makan salad dengan makan malam, sedangkan Q-nya seorang siswa dapat makan sup dengan makan malam. Maka untuk exclusive disjunction-nya didapatkan solusi seorang siswa boleh makan sup atau salad, tetapi tidak keduanya saat makan malam. Jadi dia harus memilih satu, mau makan sup atau makan salad pada makan malam, seperti itu. Selanjutnya ada namanya implication atau implikasi yang di sini definisikan sebagai operasi logika yang mengungkapkan hubungan antara dua proposisi atau pernyataan. Nah, di sini disimbolkan dengan tanda panah seperti ini atau if then. Nah, untuk tabel kebenarannya, ketika P bernilai true, Q bernilai true, maka dia true. Nah, di sini yang uniknya untuk implication if then, ketika dia bernilai true dan false, maka dia false. Selebihnya dia bernilai true. Nah, untuk contoh kalimatnya bisa kita lihat, kalau P bernilai Maria belajar matematika diskrit, sedangkan Q bernilai Maria akan mendapatkan pekerjaan bagus. Maka P implication dengan Q didapatkan solusinya jika Maria belajar matematika diskrit, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Itu untuk implication-nya. Kita masuk ke B implication. If and only if. Nah, di sini didefinisikan sebagai B kondisional atau jika dan hanya jika. Operasi logika yang menyatakan hubungan antara dua proposisi atau pernyataan. Untuk tabel kebenarannya dapat kita lihat. Nah, dia dinotasikan seperti tambah panah dua arah P dan Q ya. Kita sebut dengan B implication. Nah, yang uniknya untuk B implication, ketika dia sejenis true dengan true, false dengan false, maka dia bernilai true, selebihnya false. Nah, kita lihat pada contohnya. Contoh kalimatnya, Q bernilai Anda dapat mengambil penerbangan. Sedangkan Q, Anda membeli tiket. Maka P, B implication dengan Q didapatkan solusinya Anda dapat mengambil penerbangan jika dan hanya jika Anda membeli tiket. Seperti itu. Iya, kalau kita ingin terbang, kita harus membeli tiket. Kalau kita sudah memiliki tiket, kita bisa terbang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada aplikasi profesional logika. Nah, aplikasi profesional logika memiliki banyak penerapan penting pada matematika ya, ilmu komputer, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Di sini dicontohkan bahwa aplikasi profesional logika dapat diterapkan pada
matematika, ilmu komputer, artificial intelligence, filsafat, ilmu bahasa, penerapan hukum, bahkan pemecahan teka-teki. Ada di sini juga professional equivalent. Maksudnya, kesetaraan profesional itu jenis langkah penting yang digunakan dalam argumen matematika. Pergantian suatu pernyataan dan pernyataan lain yang nilai kebenarannya sama. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa proposisi majemuk yang selalu benar, berapapun nilai kebenarannya, variabel proposisi yang terdapat di dalamnya disebut tautologi. Itu perlu digarisbawahi ya. Dan proposisi majemuk yang selalu salah disebut kontradiksi. Nah, sedangkan proposisi majemuk yang bukan merupakan tautologi maupun kontradiksi disebut sebagai kontingensi. Kita dapat melihat pada tabel yang ada pada slide itu ketika P bernilai true dan false, maka negationnya false dan true. Kita dapat buktikan pada tabel-tabel kebenarannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang pertama ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.